allati turfa'u dzunubas shalah bitakhiriha an waqtiha. Suatu perkara yang dengan perkara itu akan diangkat dosa seseorang ketika mengakhirkan atau melewati waktu sholat tersebut. Ini adalah uzur. Jadi ketika kita ada uzur ini, maka kita tidak terhitung dosa, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat, nikmat dan karunia-Nya pagi ini kita masih bisa berkumpul di Masjid Fisabilillah dalam rangka pengajian rutin setiap minggu pagi yang kesempatan hari ini akan diisi oleh yang terhormat Ustadz Novi Pratama. Salawat serta salam marilah kita selalu panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, pengikutnya hingga akhir zaman. Ketua Masjid Fisabilillah yang saya hormati, para penasehat Masjid Fisabilillah, para ustaz, ustazah, Bapak Ibu jemaah Masjid Fisabilillah yang dimuliakan Allah. Marilah kita mengikuti kajian subuh ini yang alhamdulillah untuk hari ini jemaahnya mengalami peningkatan dan semoga untuk setiap minggunya selalu mengalami peningkatan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kepada Ustaz Novi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ya Fattah ya Alim tahlana futuhal alim. Yang kami hormati dan kami muliakan Ketua Masjid Fisabilillah Ustaz Abdul Fikri yang alhamdulillah hari ini serta seluruh jajaran pengurusannya, yang kami muliakan juga para orang tua kami, penasihat Masjid Fisabilillah yang sempat hadir pada hari ini, para asatidz yang kami muliakan, ada Ustaz Mustafa hadir, kemudian ada Ustaz Khairuddin dan ustaz-ustaz yang lainnya, dan juga jamaah pengajian rahimahullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, karena sampai pagi hari ini Allah telah memberikan kepada kita banyak nikmat yang kita beroleh, terutama nikmat Islam, nikmat iman yang bisa menumbuhkan hati kita, menggerakkan hati kita untuk senantiasa memenuhi panggilannya yang berupa sholat 5 waktu dan alhamdulillah dikerjakan secara berjamaah. Yang kedua, kita juga bersyukur atas nikmat sehat dan nikmat kesempatan yang diberikan oleh Allah, karena tanpa dua nikmat itu ibadah kita pun kurang sempurna. Kita pengen sholat, pengen ibadah haji
haji tapi Allah tidak memberikan kesehatan, maka ibadah itu pun kurang sempurna, bahkan bisa-bisa kalau haji gagal berangkat haji. Makanya kita harus bersyukur diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita turunkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat hingga pengikutnya sampai akhir zaman. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sudah lama kiranya terpotong libur Lebaran, kita baru memulai lagi dalam pembahasan fikih ibadah dalam kitab Safinatun Najah. Seyogianya kajian pada hari ini itu intinya tentang sholat. Itu bagusnya beriringan dengan Ustaz Murtako. Kalau saya lihat itu hadisnya beriringan. Tapi karena ada request dari bagian tarbiyah wa ta'lim dan juga dari jamaah, kemarin waktu puasa dulukan saja fikih puasa. Jadi bab sholatnya itu diakhirkan dan didahulukan bab puasa karena satu Herudin momennya pas. Sebenarnya mau dibagi ustaz-ustaz yang ada, tapi katanya jelaskan ambillah kaplingannya, sudah macam-macam lagi. Baiklah Bapak Ibu sekalian, yang pertama kita akan membahas tentang sholat. Sebagaimana kita ketahui, banyak hadis-hadis itu banyak menerangkan tentang pentingnya sholat. Karena apa? Yang pertama, sholat itu adalah tiang agama. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sholatu imaduddin, faman aqoma faqad aqomaddin, wa man hadama faqad hadamaddin." Barang siapa yang mengerjakan sholat itu adalah tiang agama. Ketika mendirikannya maka dia mendirikan agamanya. Maka contoh real itu sebenarnya di akhir-akhir akhir zaman itu sebenarnya sudah tampak sekali bagaimana tiang agama ini akan mulai agak kalau bangunan itu lantai belum roboh, masih agak doyong-doyong. Buktinya apa? Buktinya, mohon maaf, masjidnya lah megah-megahnya. Kebanyakan masjid megah sekarang. Uang berlomba-lomba membagusi masjid, tapi sayang masjidnya bagus, isinya udah ada. Dalam artian apa? Dalam artian itu pula umat Muslim inilah sudah mulai sedikit-sedikit terkikis, dan itulah cerminannya. Lama-kelamaan habis dan runtuh agama Islam. Kalau kita tengok, ya mungkin agama-agama lain, meskipun dia kadang seminggu sekali, giliran kita yang ada kewajiban tiap hari ini, ya semakin hari, kalau bahasa Pak Ari tadi peningkatan, kalau kita ini kemajuan Pak. Ya, kemajuan adalah sabnya. Kita alhamdulillah bersyukur di Masjid Fisabilillah ini tidak sampai ada yang mungkin di kampung-kampung itu ada yang diolah yang azan, diolah yang qomat, diolah yang imam. Jadi mirisnya sikok yang pegang. Dan lagi penumpang lalu nunggu tadi lama-lama qomat belum ada penumpang datang, belum ada deh ujungnya qomat dewek tapi mic-nya dimatikan. Nanti suaranya padahal tetap ada orang sholat
di masjid itu. Tapi audio dewe salat penyembunyian mati. Ya takutnya betul kok amin. Suara aminnya imam dewe. Amin. Nah, ketika aduh. Tapi alhamdulillah di fisabilillah ini buyur. Imamnya juga buyur. Datang gantian. Alhamdulillah imamnya juga dilatih untuk berguyur. Imam yang tidak tatih atau imam cadangan. Yang galak kalau sudah dicantumkan harus jadi cadangan. Apa? Kalau ada galak marah beja. Nurut sama yang ngasih tanda tangan. Kalau pakai peci di rumah mengajarnya. Tapi apa ya Bapak Ibu ya? Kalau saya pribadi sengaja saya cantumkan banyak yang berperan di masjid itu dalam artian tidak mengkultuskan tokoh. Karena kadang ada di suatu masjid itu dia terlalu mengkultuskan tokoh. Jadi kalau kapan tidak imam itu belum kumat nunggu apa Pak belum nunggu imam inti sampailah ibu-ibu apalagi kakek nunggu imam inti. Padahal banyak juga yang muda-muda yang bagus-bagus kakek. Ada Pak. Bahkan jadi khotib juga harus yang mengkultuskan harus orang itu. Nah, maka di masjid fisabilillah ini ganti bersama rasul kita berdiri di seluruh golongan. Nah, pakai zikir, tidak pakai zikir, pokoknya ada imam maju. Zikirnya setengah sampai Allahumma anta salam maju. Jangan terlalu banyak diperdebatkan. Pakai banyak debat, sana sini ujungnya surat hati. Sibuk debat kalau semalaman baca kitab untuk berdebat. Ya, tidak tahunya subuhnya lewat apa karena sibuk dengan debatnya lagi. Jadi kita berjalan beriringan saja. Bapak Ibu sekalian, sholat ini juga sebagai identitas. Identitas apa? Identitas kita sebagai umat Islam. Biar bisa membedakan kita antara orang Islam dengan orang kafir. Ada hadis Rasulullah yang sangat menyentuh hati. Pendek kalimatnya tapi itu sangat berkesan menurut saya. Dan saya temukan ini ketika membaca buku Kitab in Allah saatnya. Bunyinya itu wajubilat qurratu ain sholat dan jadikanlah penyejuk hatiku dalam sholat. Nah, jadi Rasulullah itu mencontohkan memberi kabar kepada kita penyejuk hati umat Islam itu sholat. Kapan kita mau hidupnya itu bahagia, hatinya lapang, suasananya fresh, sholat kuncinya. Tapi sholat saja tidak cukup. Sholat itu juga yang pertama harus ada ilmunya dan yang kedua diusahakan khusyuk. Meskipun kita baru belajar khusyuk, tapi berproses. Ngapa hidup kita ini mungkin terasa sumpah niat, banyak yang masalah, dikit-dikit rumah tangganya ribut dengan anak, ribut dengan bini. Mungkin ada sesuatu yang tertinggal di dalam keluarga itu. Apa? Sholatnya. Atau kita mau sholat, tapi kok terkadang terbesit. Akulah sholat, akulah masih cengeng-cengeng. Diteliti lagi. Mungkin ilmunya kurang. Yang kedua, khusyuknya kurang. Badannya di masjid, tapi pikirannya di komputer, di kantor.
badannya di masjid, tapi pikiran dunia. Sebisa mungkin badan kita di masjid kita terfokus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai pembahasan sholat ini. Dimulai dari bab a'zalus sholati isnan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal a'zalus sholati, adapun uzur sholat itu isnani, ada dua. Yang pertama an-naumu, yang kedua wan-nisyan. Yang pertama, apa itu a'zar? Uzur sholat itu ialah al-asyabu allati turfa'u dzunubas sholat bitakhiriha an waqtiha. Suatu perkara yang dengan perkara itu akan diangkat dosa seseorang ketika mengakhirkan atau melewati waktu sholat tersebut. Ini adalah uzur. Jadi ketika kita ada uzur ini, maka kita tidak terhitung dosa, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah an-naum, tidur. Tapi tidak sembarang tidur. Tidak sobat bersama. Tidur ya. Tidak ingat-ingat waktu lagi. Tapi tidur di sini ada dibagi menjadi dua. Mana yang termasuk tidur itu termasuk uzur? Yang pertama, kita harus lihat an-naumu qabla dukhulil waqti. Nah, ini termasuk uzur. Contohnya, seumpama kita ada urusan, ada mungkin bangun tengah malam, jam 3 lah bangun, tapi jam 4 kita ngantuk lagi habis sholat. Habis itu kita tertidur. Habis tertidur itu tidak tahu kita bangun-bangun jam 6. Itu termasuk uzur. Karena apa? Karena tidurnya sebelum waktu masuk waktu sholatnya. Jadi kita tidur jam 3, waktu sholat subuh jam 5 diperkirakan. Itu termasuk uzur. Dan ini sifatnya kalau ada uzur, kita terlewat sholatnya, tetap wajib alaihi qadha. Dia tetap dibebani dengan qadha sholat. Sholatnya harus diganti. Kalau terlewat sholat karena uzur, maka dia tidak mesti harus disegerakan qadanya. Yang penting dia belum masuk waktu sholat sesudahnya. Berarti kalau dia lewat subuh, ya kalau uzur ini dengan uzur, kapanpun dia boleh kecuali yang diharapkan sholat sesudah sholat subuh. Itu kan dia diharapkan sholat sunnah. Kalau bisa sesudah terbit fajar itu sampai sebelum waktu zuhur datang. Itu kalau uzur. Tapi kalau tidak uzur, dia harus disegerakan. Kemudian an-naumu ba'da dukhulil waqti, tidur setelah masuknya waktu. Nah, ini biasanya mungkin lah dengar azan bangun. Sebenarnya malaikat itulah bagusnya. Oh, bangun. Allah menggerakkan hati kita, Allah menggerakkan bangun. Iya, masih asyhadu an la ilaha illallah. Masih asyhadu Allah. Masih asyhadu anna sallallahu alaihi wasallam.
sampai akhir azan ketidur. Bangun-bangun jam 7. Nah, yang seperti ini itu juga dibagi jadi dua. Dia langsung dihukumi, dia uzur, dia bukan uzur, tidak. Dia dibagi jadi dua. Ketika dia yakin dia bisa bangun. Biasanya ini Cak Mur ya, ilmunya pondok pesantren. Ya, ilmunya pondok pesantren itu biasanya bisa tidur sambil duduk. Biasanya banyak duduk. Tidur dulu. 10 menit jadilah. Nah, ketika dia bisa bangun, yakin bisa bangun lagi, tidak sampai waktu sholatnya lewat, dia masih dihukumi sebagai uzur meskipun dia lewat. Tapi dia yakin bisa bangun. Biasanya bisa bangun. Pas hari itu dia lewat, tapi biasanya bisa bangun. Ya, pas naas. Nah, yang kedua ini dia yakin dalam dirinya tidak bisa bangun. Nah, ini yang dihukumi bukan uzur. Dia kalau ketinggal lewat yang bukan uzur ini, dia harus segera dikodok. Beda dengan yang uzur tadi. Seluruhnya uzur tadi, baik naum qabla duhul dan an-naum ba'da duhul, intinya wajib alaihi qada. Kita tetap berkewajiban untuk mengqadha salat kita. Jangan sampai kita tumpuk-tumpuk. Qadanya banyak yang melebihi waktu hitungan salat waktu. Karena bertumpuk. Qadha terus. Qadanya ma'al kunut. Soal salat duha ma'al kunut kalau masuk qadha. Iya. Apa itu salat duha saya? Tapi kok tangannya sini. Ya, salat duha ma'al kunut. Qadha untuk salat subuh. Yang kedua, anisyan, lupa juga adalah sebagian dari uzur. Contohnya mungkin biasanya ini wong yang lah biasa sholat tepat waktu, kata Cak Mur tadi datang hari naas, ada tamu, tidak mungkin. Assalamualaikum, woi bentar, sholat mungkin lagi balik lagi. Pasti kita buka dulu, masuklah. Tapi biasanya kalau tidak ada tamu, wong itu biasanya sholat awal waktu. Begitu ada tamu, dia ngobrol-ngobrol dikit, akhirnya lupa. Di dalam hati dia itu rasa-rasa, itulah sholatnya. Tapi kalau azan, sampai belum sholat. Nah, ini termasuk nisyan. Lupa ini juga dibagi menjadi dua. Ada yang mubah, ada yang haram. Kalau yang mubah termasuk uzur, kalau itu perkara haram dan makruh, bukan termasuk uzur. Apa itu yang mubah? Yang mubah itu contohnya, gampangannya, kalau kita itu ngajar ngaji, atau ada tamu tadi kan mubah. Dia lupa. Pas ingat-ingat, pas lah komat, seumpama ada tamunya waktu zuhur, tak tahunya pas azan asar, dia ingat, astagfirullah, saatnya belum sholat. Nah, yang mubah seperti ini termasuk uzur. Dalam artian tidak termasuk perkara yang haram atau makruh. Tetapi yang satu ini, yang haram atau makruh ini, mohon maaf, mengerjakan sesuatu yang makruh, seumpama main game, main bola, main PS, main bola,
main bulu tangkis. Iya ya. Iya, Lupa ya. Asik main bola, tahu-tahu maghrib. Maghrib. Belum sholat asar. Iya. Karena katanya kalau telat ya tadi dikasih main. Atau bulu tangkis itu juga. Ya. Atau dia asik main gam, tanggung katanya. Belum putus bahasanya. Ya masih. Nah, terlupa dia lewat lah akhirnya lewat waktu sholatnya. Yang seperti ini dia bukan termasuk uzur kalau yang perkara haram. Tapi kalau yang mubah tadi dia lupa, dia termasuk uzur. Dua-duanya wajibah alaihil qadha. Tetap juga kita diwajibkan untuk qadha sholat. Nah, unik ini Bapak Ibu. Kalau kitab-kitab lain itu dia langsung permasalahan syarat ke rukun. Tapi kalau kitab Safinatun Najah itu dia dikasih prolog dulu. Apa prolognya? Uzur sholat. Nah, setelah ini kita masuk bab syarat-syarat sholat. Faslun bab syurutus sholati. Adapun syarat-syarat sholat itu sama niatun ada 8. Di kitab lain mungkin ada juga yang lebih, tapi yang kita pakai di pengajian hari ini kita ikut kitab Safinatun Najah. Adapun kalau ada yang lebih dari syarat-syarat ini, ya kita sempurnakan di kitab-kitab lain semacam itu. Yang pertama, toharatul hadasain, suci dari 2 hadas. Ada hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu hadas yang bisa dihilangkan ya, dengan wudhu. Tapi kalau hadas besar, hilangnya hadas itu harus dengan mandi wajib. Nanti ada penjelasan lebih lanjut. Kemudian watoharatu anin najasah, dan suci dari najis. Fisaubi, baik itu di pakaian. Nah, maka perlu kita perhatikan juga pakaian yang akan kita pakai sholat itu kita harus siapkan sebenarnya. Jangan kita bahasanya masing-masing. Ya itulah baju yang dipakai tidur, ya itulah baju yang dipakai pegawai, ya itulah baju yang dipakai sholat. Kalau bisa kita pisahkan. Baju yang pakai pegawai ini khusus sholat yang ini. Untuk apa? Untuk hati-hati. Untuk hati-hati apa? Supaya tidak terkena najis tadi. Kemudian wal badani, najis di badan. Umpama yo kita pegawai mungkin yang PPL itu dia meneliti sampai ke kandang-kandang, sampai ke kandang sapi segala macam, badannya terkena najis. Sebelum sholat kalau bisa ya dibersihkan dulu badannya, itu minimal dibersihkan dengan air. Oh, cuma kita tinjak ranjau darat. Kalau di Rusia ada ranjau nianan, kalau di Indonesia ini sementara ada ranjau darat. Apa ranjau darat itu? Kotoran hewan. Ya, kita tinjak, badan kita kan terkena najis. Ya kita wajib cucikan. Makanya Pak Bu, dan ini saya amalkan sampai sekarang, kalau bisa usahakan kalau kita nak masuk ke masjid itu kalau bisa kita cuci kaki kita dulu untuk hati-hatinya. Karena udah tahu, kita yakin kita lah wudhu badan kita bersih, tidak tahunya waktu kita jalan ada terciprat, tersentuh, kelewat atau terinjek dikit, moncrot pula.
Ya, kalau padat tak perlu. Menyebar ke kaki meskipun dikit tetap dihukumi najis. Kalau dia sholat bawa najis, maka sholatnya tidak sah. Maka hati-hatinya, ya sebelum masuk cuci dulu. Meskipun kita yakin baju kita bersih, badan kita bersih, untuk lebih meyakinkan lagi cuci kaki. Ya, takutnya nanti injek sesuatu yang kotoran, jadi sholatnya tidak sah. Kemudian makan tempat. Makanya masjid ini sebenarnya adalah tempat yang paling meyakinkan untuk kita sholat. Terjaga dari kesucian tempatnya. Apalagi alhamdulillah masjidnya udah marbot dan kita tidak kepikiran. Tapi kalau di rumah itu kadang kita itu masih belum terlalu yakin, apalagi punya anak-anak kecil. Ya. Anak kecil, terus di area sholatnya dia main, ya kita tidak tahu. Atau yang punya hewan peliharaan di sekitar sejadahnya jadi tempat WC, kucing, kita tidak tahu. Tapi ketika pas sholat, pas sujud, kok ada yang lain? Iya kok biasanya wangi kok agak kecut-kecut dikit. Iya. Nembak terus. Wangi ya, pakai bisik apian, bisik putih. Maka yang meyakinkan itu sebenarnya sholat yang paling meyakinkan baik secara zahir dan batinnya di masjid. Tapi kalau kita tidak bisa ke masjid, ya sholat di rumah. Tapi dipastikan baju kita, badan kita, dan tempat yang mau kita sholat itu bersih, dipastikan. Ya, ini untuk kajian ulama fikih. Kalau kajian ulama fikih cukup disauk, makan, badan. Tapi kalau menurut ulama tasawuf beda lagi. Sebelum sholat itu dia ada toharatul zahiriyah dan batinnya. Yang kedua ini yang berat. Kalau zahiriyah yang ini bisa dijingok. Caknya ada tai cicak, ganti baju lain. Caknya agak pesing, ganti baju lain. Atau jengok kotorannya. Badan lah mulai semeriwing. Ah ini tidak meyakinkan. Mandi dulu. Kecingoan. Makan saya itu juga. Ada ranjau darat, pindah ke sini. Tapi yang kedua ini yang paling susah. Toharoh atau batinnya. Jadi batinnya, hatinya ini harus bersih. Jadi kalau ada bebalak, maaf Pak Yue, bebalak dengan laki, bebalak dengan bini, wudu dulu, duduk tenangkan. Meskipun masih ada yang ngoceh, jaril yang ngoceh tuh dia bakal berlalu. Jangan diputus. Kalau diputus ibu bapak tak jadi sholat. Melayani A, B, ABC, D, FGHI, J, KLMN. Kamu. Ya. Kalau memang, tapi itulah bumbu keluarga. Kalau berkeluarga tanpa cekcok itu caknya masih kurang garam. Tapi cak mana caranya kita menikahinya. Memang kalau bebalak dalam keluarga, wudu dulu secara zahiriyahnya, secara batinnya kita tenangkan. Kayak ribut-ribut anggap dekat suara. Setelah tenang, berangkat ke masjid. Jangan sampai kalau menurut ulama tasawuf ini kita sholat masih bawa perkara bebalak tadi. Allah, pengen ku balas tadi bini aku. Betulan pas hari itu jadi imam pula. Kurang rakaat. Itulah pentingnya suci batin. Tapi memang
kehusuan itu memang dari situ berasal. Ya. Mungkin juga lagi banyak kerjaan. Ya. Di kantor, bosnya marah-marah, tidak sesuai dengan gawe kita. Ya kalau kita nak sholat, kalau bisa sucikan dulu batin. Ya, tinggalkan dulu sebisa mungkin. Kakeklah urusan dimarah bos, itu kakek kita kerjakan aja, bisa fokus. Batinnya dibersihkan dulu. Nah, yang penting lagi ini, sucikan batin ini, jangan diteruskan lagi ngumpat dulu. Lah, habis dari perkumpulan, ngatowo, ya, pas sholat, inget lupa, sebenarnya aduh, aib dia sekolah gitu. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah min. Maka benarnya kata ulama tasawuf harus dua yang harus kita bersihkan. Zahiriyah kita bersihkan, batiniah juga harus kita bersihkan. Supaya apa? Supaya sholat kita khusyuk. Dan kita harus sebisa mungkin. Tapi yang paling mudah itu supaya sholat kita khusyuk itu kuncinya satu. Anggap saja sholat yang kita kerjakan ini sholat yang terakhir sebelum kita disolati. Sholat yang terakhir. Karena belum tentu ada jaminan kita jamaah subuh di sini, zuhur kaget belum ada jaminan kita baca ke masjid lagi. Ya. Jiwa raga kita masih ada, belum ada jaminan. Kenapa? Karena ajal itu tidak ada yang tahu. Maka biar khusyuk itu pertama mindset kita ini adalah sholat terakhir saya. Terus itu biar kita khusyuk. Kapan kita santai, masih ada zuhur, masih ada maghrib untuk memperbaiki, belum ada jaminan. Makanya harus suci, zahir dan batin. Itu kalau menurut ulama tasawuf. Kemudian wasatrul aurah dan menutup aurat. Nanti ada pembahasan lebih panjang setelah ini kita lewati. Wastiqbalul kiblati dan menghadap kiblat. Tidak sah seseorang kalau sholatnya tidak menghadap kiblat. Wa dukhulul waktu dan masuknya waktu. Ya. Biasanya itu yang galak sholat itu, nah HP. HP-nya ini biasanya tidak otomatis atau pas tidak ada paket data. Jadi tidak baca update. Ya. Alarm. Galaknya kan? Sampai sekarang gue masih ada alarm. Lah azan dulu. Oh. Ya. Iya. Cak nyala masuk waktu sholat ini. Pas itu Allahu Akbar. Pas baca Al-Fatihah baru azan. Tidak sah sholatnya tadi, harus dibatalkan dan ulang lagi sholatnya setelah azan. Kalau diteruskan tidak sah. Kenapa? Karena sholat belum masuk waktunya. Nah ini yang penting nih Bapak Ibu. Wal ilmu bi farodiyatiha, dan ilmu mengetahui tentang fardu sholat, kewajiban sholat. Makanya Pak Bu, kita bersyukur kita sama-sama belajar lah. Saya juga belajar, Bapak Ibu juga belajar. Cuma bedanya tuh tipis sebenarnya ya. Ini mungkin yang ulama-ulama terdahulu mungkin, tapi mungkin bedanya tipis ya antara guru dan murid. Apa bedanya? Guru belajar duluan, murid belajar belakangan. Tipis sebenarnya. Ya, beda kalau sekelas Imam Syafi'i, beda. Kalau mungkin kelas-kelas kita ini tipis bedanya. Bedanya cuma guru belajar duluan, murid belajar belakangan. Tapi intinya sama-sama belajar. Apa? Karena sholat ini perlu ilmu. Wal ilmu bi farodiyatiyah, dan ilmu untuk mengetahui wajib-wajib wudhu. Sholat, maaf. Jadi kalau kita mau sholat itu harus dengan ilmu.
wa alla ya'taqida fardhon min furudiha sunnatan, dan dia tidak meyakini sesuatu yang fardu itu malah sesuatu yang fardu itu dianggap sunnah. Nah, ini juga ilmu. Ya. Awam dengan orang berilmu itu beda. Kalau orang awam, ya, awam Bu, tapi belum tersentuh ilmu sekali. Awamnya juga itu ada klasifikasinya. Awamnya ini dia awam di tengah kota, apa awamnya di pucuk gunung beda. Kalau awamnya di pucuk gunung banyak makfunya, karena dia jauh dari sumber informasi dan jauh dari ulama. Tapi kalau awam terus di tengah ulama, di tengah informasi, dia bisa tidak dihukumi awam lagi. Jadi dia tetap dibebani dosa. Karena apa? Dia malas menuntut ilmu. Beda dengan yang di pucuk gunung. Di pucuk gunung dia pokoknya kusir yang sejaknya ngadap situ, Allah. Wajar dia awamnya awam di pucuk gunung. Tapi kalau awamnya di tengah masyarakat informasi, ada tempat tanya, Ustaz, kiblat yang bagus itu arahnya di mana? Ustaz, cara sholat yang bagus itu seperti apa? Atau kalau enggak, ada HP. Nah, kalau sudah ada dua ini, ada ulama dengan ada informasi, dia tidak dihukumi awam lagi. Jadi ketika dia tidak menggunakan ilmu, maka selamanya dia berdosa. Berbeda dengan awamnya yang jauh dari ulama dan sumber informasi. Kemudian wajtinabu al-mubtilat, dan menjauhi dari segala sesuatu perkara yang membatalkan sholat. Ya. Nanti ada penjabarannya, diantaranya mungkin ya, tertawa, banyak bergerak lebih dari 3 kali. Kadang itu perkara ringan, banyak nyamuk di rumah, gatal. Mano yang 3 kali bergerak dia tidak batal, mana yang batal. Banyak nyamuk. Ya. Sini mama, taruh tuh. Lagi, taruh lagi, 2, 3. Tapi dia rasa ini masih di sini juga 4 batal. Tapi kalau satu tempat, kalau 3 kali tidak batal. Itulah perlunya ilmu. Yang selanjutnya al-ahdasu isnani. Jadi hadas itu ada 2. Ini penguat. Jadi inilah uniknya kitab Safinatun Najah. Ada materi, di belakangnya dikuatkan lagi. Apa yang termasuk 2 hadas itu? Asgharu wa akbar. Ada hadas kecil dan hadas besar. Fal asgharu, maka pun ada hadas kecil itu ialah ma'aujabal wudu, sesuatu yang mewajibkan wudu. Itu saja biar pemahamannya mudah. Wal akbaru, dan hadas yang besar itu ma'aujabal ghusl, sesuatu yang diwajibkan mandi. Ini sangat jelas, sudah diterangkan juga. Ini yang penting. Al auratu arba'un. Nah, tadi kan satul aurat. Ya, mengapa saya tidak jelaskan? Karena ada penjelasannya di belakang. Jadi menutup aurat itu ada 4 perkara. Yang pertama, auratur rajuli mutlaqon wal ammati fis shalah. Jadi auratnya laki-laki secara mutlak dan budak laki-laki di dalam sholat. Apa itu? Ma baina surrati wa rukbah. Ya. Sesuatu antara pusar dan lutut.
itu batasan minimal. Tapi secara kepantasan kalau bisa ditutup semuanya. Makanya kalau mungkin ada daerah wong bajunya nggak pakai baju semua, dalam nutupi apa namanya udel lah kayak besar lah. Ya, nutup sampai ke lutut, cuma pakai sarung baik. Besar kalau laki-laki, cuma secara kepatutan belum lutut. Ya itu baik. Ya. Kaget kata Ustaz bisa itu Pak. Yang lanang itu pakai sarung, yang penting nutup besar sampai ke lutut, ke masjid yo. Ya dijenguk tetangganya. Itu apa? Kode gizi baru. Ya tapi secara kepatutan tidak patut. Tapi minimal itulah namanya auratnya yang harus ditutup. Kemudian wa auratul hurrah fis sholati, dan auratnya orang merdeka fis sholati jami'u badaniha ma siwal wajhi wal kafaini. Jadi auratnya perempuan yang merdeka bisolati itu seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangan. Itu auratnya perempuan yang merdeka. Ya. Jadi ditutuplah pakai mukena. Mukena itu kalau bisa jangan yang terlalu bagus. Ngapo kaget takut ganggu kehusuan belakangnya. Apalagi mereknya lupa dilepas, harganya aduh. Buat 1.250.000. Ya, yang pantas-pantas saja. Ngapa juga? Ya sholat memang sesuatu yang harus kita persembahkan itu dengan sesuatu yang bagus menghadap Allah, tapi juga tidak boleh berlebihan. Ya, nak sholat ke masjid baik, pakai perhiasan dipakai galau. Pakai sini, pakai cincinnya 10 dipakai kalau ininya yang bling-bling. Kaget takutnya mengganggu kehusuan wong. Allah ya, pengen dijengok dulu 10 cincin. Oh, ya. Sengaja nih. Wow. Kalau yang laki-laki jam mewah Rolex. Oh. Ya yang bagus, tapi juga kita harus merendahkan diri. Jangan pula niat kita ke masjid itu hanya untuk pamer saja. Itu untuk tambahan saja, Bu. Jadi kalau pengajian nggak usah dibawa dulu. Cukup cincin sikok baik lah. Cincin nikah boleh. Jangan nak seluruhnya dibawa. Ya. Ya, kalau bapak-bapaknya kecuali apa namanya? Batu aki. Tidak apa-apa mensiko. Limo dipakai kalau. Ya. Nak salaman digerak-gerakin. Batman Paris. Kenapa pasal ITE aja? Batman yang itu bukan yang itu. Nanti yang edit video dia lucu kaget malah digiring ke Mabes Polri. Ya. Yang selanjutnya wa auratul hurrah wal amma, dan auratnya perempuan merdeka dan budak indal ajanibi, kepada orang asing atau yang bukan mahram, itu jami'ul badani, yaitu seluruh anggota badan. Jadi auratnya perempuan merdeka baik budak perempuan itu kepada orang yang bukan mahramnya itu auratnya seluruh badannya. Tapi ini masih perkhilafan. Memakai apa itu? Cadar ya. Itu masih perkhilafan ulama. Kalau kita ilatnya itu sebenarnya kalau menurut ulama itu ilatnya itu keamanan. Kalau kita dalam keadaan negeri ini aman, ya itu cukup
seluruh badan, tapi disisihkan muka dan telapak tangan. Tapi kalau lagi konflik, negara konflik, itu dia wajib perempuan kalau keluar rumah memakai cadar. Ya, itu dilatih di situ. Tapi sebagian ulama juga mengatakan yang mewajibkan cadar itu ya sesuai dengan kitab ini, yaitu seluruhnya aurat. Jadi ketika dengan orang yang bukan mahramnya, ketika di rumah ya ditutup galau. Tapi kita pakai yang standar mutawasitoh ya. Apalagi guru itu tak mungkin gurunya ditutup galau. Kalau gurunya ditutup galau, khawatir ilmu yang disampaikan itu tidak sampai. Apalagi kayak praktek wudu kan, harus dipraktekannya dari sini sampai sini lagi sama nggak tahu batasannya kalau gurunya ada standarnya. Kemudian wa inda maharimiha, dan ketika di hadapan mahramnya, wan nisa'i, dan wanita lain yang muslim, itu baina surrah warukbah, yaitu antara pusar dan lutut. Itu kalau di tengah keluarganya. Maka Bu, kalau bisa mohon maaf Pak Bu, meskipun kita punya anak tino, ya, menurut pendapat kitab ini, apa itu auratnya antara pusar dan lutut. Meskipun di rumah kalau bisa anak tino kita, meskipun di hadapan mahramnya, kalau bisa ditutup aurat. Minimalah baina surah war rukbah. Jangan pakai celana boxer. Nah ini anak aku deh itu tino pakai celananya boxer, yang belum menutup aurat kalau menurut kitab ini. Jadi minimal pakai training atau udah agak panjang dikit. Dan ada penguatan lagi, kalau perempuannya itu perempuan muslim, ya Pak Bu ya, dia dikecualikan, bukan baina surah warukbah, seluruh anggota badan kecuali muka dan telapak tangan. Takutnya apa? Meskipun sama-sama perempuan, kita berhadapan dengan perempuan non muslim, kalau bisa kita tertutup kan? Kenapa? Biar aib kita tertutup. Ya takutnya macam ini wong muslimah. Nah, kan jadi fitnah, jadi omongan. Tapi kalau sesama muslimah, yang minimalah baina surah war rukbah, meskipun sama-sama perempuan. Faslun, pasal arkanus sholati, rukun-rukun sholat sabat asyara, ada 17. Wallahu a'lam bishawab. Ikut carot campur digo dibaca mukadimahnya, habis itu minggu depan dilanjut lagi karena waktu sudah siang. Nah, kita cukupkan pengajian pada pagi hari ini. Kita lanjutkan bab tentang sholat ini, kita lanjutkan minggu depan, bahkan minggu depannya lagi. Karena kalau saya teliti di seluruh bab yang ada di kitab Safinatun Najah ini, itu bab yang paling panjang adalah bab sholat. Masih kuat Bu? Masih Bu ya? Ya masih kuat. Kalau bisa besok tambah personil Bu ya. Cak pengajian kemarin. Agamnya Bu Ketua Masjid. Tak berhenti dia ketawa. Senyum. Ngapa jamaahnya banyak? Tapi kalau jamaahnya dikit kadang kasihan. Merata. Ya. Harapan kita semua bagian tarbiyah wa ta'lim. Wallahu a'lam bishawab. Jadi boleh pertanyaan kok disambung minggu depan? Serah. Ada moderatornya. Terima kasih kepada Ustaz Nobi yang telah panjang lebar
dan ini berepisode kayaknya untuk sholat ini. Tapi kalau ada yang ingin disampaikan atau ingin dipertanyakan dari bapak-bapak, ibu-ibu, kami persilakan. Rasul-rasulnya kita lagi nunggu akhir baru kita bertanya. Atau boleh via WA. Oh, via WA boleh ibu-ibu, tapi jangan malam-malam WA-nya. Bikin bala. Itu Profilnya cewek. baik. Nggak cukup sehari di Bali. Iya, 3 hari minimal. Curhat aja. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang disampaikan oleh Ustaz Nofil tadi ini menjadi tambahan ilmu kita dalam mengerjakan sholat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kita akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.